Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Aqaf. Bermula surat Al-Aqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Aqaf. Bermula surat Al-Aqaf. Itu makiyatun sebangsa Mekah turunnya. Illa kul aro'aitum, kecuali ayat kul aro'aitum kana min indillah al-ayata. Meneruskan kepada ayat wa illa fasbir, dan kecuali ayat fasbir kama sabar ulul azmi juga al-ayata masa terus diri kan terus no diri wa illa wasoina, dan kecuali ayat wasoina insana biwali dari semuanya talasa ayatin, tiga beberapa ayat. Ayat ini ayat 15, 16, 17. Berarti yang dikecuali itu 5 ayat. Wa ya bermula suratul Aqaf itu arba'un 4 au khamsun atau 5 wa talasuna dari 30 ayatan apanya? Ayatnya. Al-Aqaf itu maknanya bukit-bukit pasir. Apa bukit-bukit pasir? Atau Aqaf itu maknanya jurang di Yaman. Jadi di Yaman itu ada jurang lembah yang dihuni oleh kaum Ad zaman dulu. Jadi kaum Ad itu menghuni jurang atau lembah, disebut jurang atau lembah Al-Aqaf. Nah, bisa juga nama Universitas Al-Aqaf itu di Yaman. Itu juga diambil dari jurang yang atau lembah yang di Yaman yang dulu dihuni oleh kaum Ad. Atau bisa ya memang karena Al-Aqaf itu kan banyak bukit sehingga dibuat nama Al-Aqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Iqra. Hamim secara Hamim atau Hamim bermula ini surat itu dimulai apa? Hamim. Allahu a'lamu bimuradihi. Itu hanya Allah yang tahu sendiri yang dimaksud. Allah itu a'lamu, zat yang mengetahui bimuradi pada yang dikehendaki Allah dengan Hamim. Tanzil kitabi, bermula diturunkannya kitab Al-Qur'an. Mubtada'un, bermula tanzil itu mubtada. Itu minallahi, dari Allah. Khabaruhu, bermula minallahi itu khabarnya mubtada. Jadi ono mubtada iku ono khabar. Paham yo? Ada dia, ada dia. Itu namanya khobar itu satu pakai. Paham satu pakai. Al-Azizi, sifatnya Allah Al-Azizi, zat yang maha mulia fi mulki, dalam kerajaannya Allah. Al-Hakimi, yang bijaksana fi sul'i, dalam pekerjaannya Allah. Jadi Allah itu aziz, mulia dalam kerajaannya, enggak ada yang menyangga, ya enggak ada yang melawan, enggak ada yang gusur, enggak ada yang halangi. Paham? Karena iya ya, memang hak mutlak, punya milik mutlak kok ya. Bukan karena dipilih kan, bukan hasil pilihan, memang mutlak yang membuat. Al-Hakim, bijaksana, semua yang dilakukan itu ada kebijaksanaan dan sebenarnya ada hikmahnya. Jadi ada hujan, ada panas, itu ada hikmahnya. Cuma manusia aja nggak tahu sebenarnya untuk hujan terus kan, hujan terus. Nah, yang penting jangan ngantuk terus, wah jangan. Ngantuk ya harus main, orang ngantuk malah bingung kok, paham? Ngantuk lah, nggak bisa lupa yang ganda. Ma kholakna, tidak menciptakan siapa saya kata Allah. Ma kholakna, orang dadi aki sopo ingsun. As-samawati ing piro-piro langit wal ardolan bumi. Wama dan barang bainauma yang antaranya as-samawati wal ardo. Illa kholqon, kecuali menciptakan. Sudah menciptakan. Bil haqqi. Kalau mengikuti kemarin bab di mana lam, berarti karena menampakkan kebenaran. Kalau bab di mana lam, bil haqqi, karena menampakkan kebenaran. Liyadullah, supaya menunjukkan apa kholakna itu, menunjukkan ala kudratina, atas kekuasaan saya. Wa wahdaniyatina, dan wahdaniyat saya.
wa ajalin dan ajal musaman yang ditentukan, ila fanaiha sampai sirnanya as-samawati wal ardo yaumal qiyamati di dalam hari kiamat, dalam hari kiamat. Waladina bermula orang-orang kafaru yang kafir siapa aladina kafir ngingkari gak percaya amma daripada barang masuk Quran diru yang ditakut-takuti siapa aladina khawifu ditakut-takuti siapa aladina dengan Muhammad bayani minal Qur'ani nyatanya atau berupa Qur'an. Waladina kafaru amma itu riduna itu berpaling semua. Jadi Allah buat langit, bumi, wa ma bainahuma itu illa bil haq. Allah tidak menciptakan langit, bumi, isinya semuanya ini illa bil haq, kecuali Allah ingin menampakkan kebenaran adanya Allah. Paham? Bahwa adanya langit, bumi, dan ada sang pencipta. Kebenaran kekuasaannya Allah Maha Kuasa. Wong gawe langit bumi sekian, wah kalau dat yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat tidak bisa. Jadi Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat. Kalau Maha. Itu namanya bil haqqi. Allah ingin menampakkan kebenaran. Makanya Asy'ari menafsir liyadulla ala qudratina. Jadi ciptakan langit bumi itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kemampuannya dan wahdaniyat. Kenapa wahdaniyat? Kalau ada Tuhan dua pasti ribut. Ya kan? Satu ingin bikin bumi itu bulat, satu tidak loncong. Nah, bisa dipaham? Satu segi tiga, satu segi empat. Ya enggak, Pak? Paham kan? Ibu supaya kita berpikir. Kemudian alas Allah gawe langit bumi isinya itu ada masanya. Ajal itu ada masa tempo. Nah, yang telah ditentukan itu ilayah jadi sirna. Bumi langit seisinya itu sirna. Sirna ilayah bil qiyamah. Nah, yang panjang perjalanannya ya manusia. Sirna nanti hidup lagi, paham? Nah, kalau langit bumi paripurna, nah kita ini panjang, usianya panjang. Maka ada yaumul hisab, yaumul mizan, hisab titim, wah panjang. Nah hidup yang panjang ini yang perlu kita persiapkan. Yo, makanya kita harus punya persiapan ilmu, punya persiapan mental. Mental itu penting. Buktinya kamu udah punya mental, di pondok sholat pak jamaah, ngomai wis. Pokoknya ngeri kan, itulah makanya kamu ketika liburan terus balik ke pondok kan aras-arasan, kayak berat itu. Karena kamu berteman dengan teman-teman yang gundul-gundul yang potong rambutnya tidak jelas, paham? Merokok, ya kan? Terus motor ngangong, nah itu terbiasa. Itu namanya kamu belum punya mental, ya. Bukan kamu pengaruhi, malah terpengaruh. Sehingga liburnya 2 minggu masih ingin nambah lagi. Gitu betul Pak. Nah, waladina kafir orang kafir itu mu'ridun berpaling dari Al-Qur'an. Wong sing iman wae, wong sing Islam wae jauh dari Quran itu banyak. Apalagi orang kafir. Jadi wong bahasa berpaling itu artinya tidak mau mengikuti perintahnya, enggak mau mengikuti tuntunannya. Makanya bolak-balik sama Quran. Yo, walau kamu enggak kafir enggak hafal. Kamu yang penting satu bisa membaca dengan benar, yang kedua bagaimana tahu isinya, supaya tahu isinya dengan benar, dengan mudah, kita ngaji tafsir, supaya tahu arahnya, paham? Nah, setidaknya tafsir Jalalain, jangan tafsir jalan lain, ngerti enggak? Qul berkata Muhammad ara'aitum ay akhbiru, ini tafsir aja. Itu memberi kabarlah kamu semua, wahai orang kafir Mekah, penduduk Mekah, kafir Mekah ini pada saya. Beri kabar pada barang, karena ini berhala-berhala. Maka pakai ma. Tatuna yang menyembah siapa kamu semua, pada ma. Takbuduna menyembah siapa kamu semua, mintu. Ail asnama itu ail asnama karena nafsir ma. Maka ma pada ail asnama pakai nasob maf'ulun. Awalun bermula ma itu maf'ul awalun yang pertama. Akhir itu muta'addi maf'ul ni kan. Terus ma
Ima itu maf'ul yang pertama adalah apa itu? Aru memberi kabarlah kamu semua kepada saya. Akbiru memberi kabarlah kamu semua kepada saya. Takidun. Jadi kan ada aru itu, ada aru di lagi takidun. Bermula aru itu mentau kidi. Mada, mas, salah tulis ini. Mada, pada bermula apa? Ya. Allah. Pada bermula apa? Itu ini barang atau berhala. Pada bermula apa? Itu ini barang. Kholaku yang menciptakan. Kholaku yang menciptakan. Siapa asnam? Pada atau pada ma. Maf'ulun, nah bermula ma itu maf'ul san yang kedua. Ma itu dibayani minal ardi, nyatanya bumi atau berupa bumi. Bayan ma bermula itu bayannya lafaz ma. Alahum, adakah itu bagi asnam atau mata duuna itu? Syirkun bermula sekutu ikut andil. Syirkun bermula sekutu maksudnya musyarikun ikut andil. Fi khalqis samawati, di dalam menciptakan beberapa langit ma Allah. Wa'an bermula am itu bimana hamzatin ingkar, bimakna hamzain ingkar. Wa'an utawi am itu bimakna hamzatil ingkar, maknanya am laun apakah atau adakah. Uktu mendatangkanlah kamu semua ini pada saya. Bi kitabin pada kitab. Maupunlah uktu mendatangkanlah kamu semua ini pada saya. Bi kitabin dengan kitab munazzalin yang diturunkan min qabli hadzal Qur'an, dari sebelumnya ini Quran, au asarotin atau sisa, au asarotin atau sisa, bagiatin sisa, min ilmin dari ilmu, yuk saru yang dinukil, yang dipindah, yuk saru yang dinukil apa ilmin, anil awalina dari orang-orang yang dahulu, bisyikati dakwakum dengan benarnya pengakuan kamu semua, dengan benarnya dakwah kamu semua pengakuan kamu semua, fi ibadatil asnami di dalam menyembah beberapa berhala, annaha pada sesungguhnya ibadatil asnam tuqarribu itu mendekatkan apa ibadatil asnam pada kamu semua ilallah kepada Allah. In kuntum apabila ada siapa kamu semua itu shadiqina beberapa orang yang benar fi da'wakum di dalam pengakuan kamu semua. Qul ara'aitum, Muhammad katakan kepada orang-orang kafir Mekah. Ara'aitum, coba saya kasih cerita, saya kasih kabar. Ingat ya, ro'a bimana akhir. Karena apa? Melihat itu sebabnya mereka kabar. Kemudian hamzah istifhamnya bimakna apa am? Coba Muhammad katakan pada orang kafir Mekah. Akhbiruni, saya kasih kabar, kasih berita, matatuna min dunillah, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah. Madza khalaqu minal ardi. Coba dia punya kehebatan apa? Istimewa apa? Dia ikut andil ndak buat bumi. Madza, Mas. Jadi gini. Gini, kok ini ngulang. Kan ada gini di mabadek itu. Ini mau tak ngantuk ya matamu. Ada madza taqra'u. Misalkan madza taqra'u fi ruku'. Itu madza pada apa? Taqra'u membaca siapa? Kamu pada ga. Fi ruku' dalam. Jadi ada madza itu satu rangkai. Madza itu mampu langsung. Madza pada apa gitu. Kudu sebagai paham. Satu kata, satu rangkai madza istifham. Ada sendiri-sendiri, ma sendiri, dasen sendiri. Kayak ini madza itu dewe-dewe. Jadi lafaz mada itu jumlah mada maf'ul keduanya lafaz ara'aitum. Makanya lafaz arun itu mentauhidi ara'aitum. Jadi mada pada bermula apa? Itu ini. Ini berhala yang kamu sembah. Kalau aku coba berhala yang kamu sembah itu buat bumi apa tidak? Atau ikut andil buat bumi? Oh itu tantangan luar biasa. Di orang kafir kalau sudah gini itu kayak kok enggaknya.
Dia ikut andil enggak? Menciptakan bumi, atom, fi khalqis samawati. Nah. Utuni bi kitabin, datangkanlah kitab sebelum Quran yang diturunkan yang menerangkan bahwa berhala berarti ikut andil buat bumi lan langit. Al asaroti min ilmin, atau ada bekas-bekas sisa-sisa ilmu-ilmu orang dulu yang dinukil bahwa berhala itu ikut andil menciptakan langit dan bumi. Ya enggak ada. Enggak ada. Memang enggak. Berhala aja yang buat itu orang, paham? Bagaimana dia membuat langit dan bumi? Makanya semua itu Quran itu nyuruh ya, kita ini sadar itu dengan berpikir. Sadar dengan berpikir itu lebih mengenal, lebih mendalam daripada yang berpikir. Nah, karena dia mau berpikir itu kan orang yang sudah berpikir panjang-panjang. Saya kalau misalkan saya kalau nakal akibatnya begini, saya kalau baik akibatnya begitu, pikir karena sadar. Jadi beda. Itulah gunanya manusia dikasih akal supaya berpikir. Karena sesuatu yang hasil dari pikiran itu jauh lebih bermakna daripada sekedar ikutan. Paham yo? Maka agama itu ora cukup ikut-ikutan. Jadi bapak saya Islam, ikut Islam tidak didalami. Supaya apa? Agamanya itu kuat. Ternyata mereka ini mengaku-ngaku menyembah berhala itu, berhala yang disembah itu bisa mendekatkan kepada Allah. Ya enggak ada. Wasilah kok wasilah ngawur. Paham? Pengen para sholat, poso, ayo maca Quran. Ora kok nyembah berhala. Bukan malah mendekatkan, malah menjauhkan. Paham yo? Nek pengen parat arep pengiran, ono cara sholat, puasa, zikir, wirid, sedekah dan lain sebagainya. Tidak nyembah berhala. Maka in kuntum unik bener pendakwaan itu kalau nyembah berhala itu bisa mendekatkan Allah. Mana buktinya? In kuntum sedikit. Semua itu butuh bukti, bukan hanya cerita ngomong-ngomong saja. Jadi orang kafir itu kan ya nggak bisa jawab karena nggak ada bukti berhala yang dituangkan ikut membuat langit dan bumi. Orang waman adollu waman tidak ada bermula orang. Waman orang utawi wong. Istifhamun bermula waman itu istifham di mana nafi. Itu man istifham di mana nafi. Makanya tidak ada. Kalau tidak ada kok man itu istifham maknanya nafi. Kemudian dari guru nih ditulis. Waman tidak ada bermula orang. Ail akada, orang 11 ail akada. Tidak ada seorang itu mewujud, audol itu lebih sesat, miman daripada orang, mas. Yaku yang menyembah siapa man, man belakang ini, yang butuh menyembah siapa man, mintu nila ail wairau selainnya Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah mintu nila, menyembah man pada berhala. Man ini, tunggu ini. Man yang pertama istimewa ke Hanafi, yo. Nanti kan, man yang kedua isim mausul. Man pada berhala. Layas tajibu yang tidak bisa mengabulkan siapa man belakang ini. Lalu kepada mayatku. Ila yaumil kiamat. Sampai hari kiamat. Wahum bermula. Man itu, man layas tajibu itu al-asnaf. Beberapa. Aylayu jibuna. Tidak bisa mengabulkan, bisa mengabulkan apa asnam atau man abidihim pada beberapa orang yang menyembah asnam ila syai'in mengabulkan kepada sesuatu. Yas'aluna yang minta siapa abidihim pada syai' abadan dalam selama-lamanya, bahkan wahum bermula asnam atau man lain sudah disebut Qur'ani andu'aihim dari ibadahnya mayatku atau abidihim andu'aihim dari ibadahnya abidihim ibadahnya abidihim tughafiruna itu lupa semua. Alasannya di anam perosat teman asnam itu tafsiran yang mana ya tajibu itu jamadun itu perkara sing keras atos jamadun perkara yang keras layak iluna otomatis tidak bisa berpikir nggak bisa
berpikir apa asnam. Man adolu. Jadi karena man istifham karena nabi. Cara sebenarnya man adolu tidak ada. Tidak ada. Itu benar Mas. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah berhala. Padahal berhala yang disembah itu sampai ila yaumil kiamat. Pol ini kan tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Jadi orang yang menyembah berhala itu kan minta ini, minta itu, minta perlindungan, minta selamat, minta supaya rezekinya malah lancar. Itu kata Al-Quran, la yastajibuna lahu ila yaumil kiamat. Sampai dulu kiamat, berhala yang disembah, yang dipuja-puja nggak ada manfaatnya. Minta apapun nggak bisa beri, dia nggak punya apa. Bahkan wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka yang nyembah-nyembah. Namanya berhala kan jamak, barang keras. Yo nggak paham, nggak ngerti. Jadi besok ketika diadu dengan berhala, dengan nyembah, itu berhala itu bisa ngomong besok. Loh, kamu nyembah saya nggak tahu kok. Lu nggak tahu gimana kalau nyembah? Lu kamu goblok, saya ini nggak punya nyawa apa? Saya ini batu kayu. Jamak itu kan bisa batu kayu. Lu kamu sembah, kamu goblok. Saya nggak tahu kalau nyembah. Mau kamu bikin saya sendiri, mungkin saya sendiri. Belum kok kamu sembah sendiri. Apa yakin itu kan udah punya kamu. Oh, paham maksudnya kan? Ini jadi peringatan. Yo, kita ini kalau di dunia yo berkawan orang yang bermanfaat. Semono manfaat. Berala kalau manfaat itu kasih sesajen, Pak yo. Iya. Potongan ayam, cepat. Kasih ingkung, makan apa? Kasih apel yang mahal. Wah, nggak ada manfaat. Wa idza kusira, dan apabila dikumpulkan, digiring di pasar kan? Wa idza kusira, dan apabila dikumpulkan, digiring di pasar, annasu siapa? Manusia kan, maka ada siapa asnam? Asnam lahum kepada nas li'abidihim, kepada beberapa orang yang menyembah asnam itu adaan beberapa musuh, bahkan wakan lan ono opo asnam li'ibadatihim, dengan menyembahnya nas itu biibadati abidihim, dengan ibadahnya beberapa orang yang menyembah asnam itu kafirina kafir semua, jahilina ingkar semua. Justru ini Quran yang bilang berhala-berhala yang disembah manusia itu justru di akhirat bermusuhan dengan yang nyembah. Gimana bermusuhan? Berhala jengkel gara-gara kamu, Pak. Gara-gara kamu bisa berurusan dengan Tuhan. Coba kamu tidak bikin saya arca, yang kamu sembah. Kamu tidak bikin saya patung, yang kamu sembah. Aku tidak ada urusan. Kiamat selesai sudah. Ini gara-gara kamu nyembah saya, aku berurusan dengan Tuhan. Oh, marah. Kamu gak marah itu gak karuan. Nah, padahal disembah-sembah, dipuja-puja. Tujuannya apa? Untuk bisa membantu, menyelamat, justru malah jadi musuh. Ya pada Mariana, kadang anak itu dipuja-puja, ya, dibiayai, dirawat, kecil dibesarkan, disekolahkan, dikatakan, gede-gede, jadi musuh yang tua. Gitu enggak? Oh, itu sampai paham. Gini, yo kowe kudu ngene jasae wong tua. Yo, di mana saja kamu berada butuh hormat, sayang karo wong tua. Itu penting. Kowe wong hormat wong tua, itu insyaallah mulya bae. Seperti mulya. Rata terus wong apian karo wong tua. Perhatian karo wong tua itu rata-rata mulya, kumpul dawa, terus rezekine ku lancar. Ngerti? Nah ini Al-Quran itu membahasakan berarti man itu, dengarkan ini, man itu cara nahu itu untuk yang punya akal. Untuk yang punya akal. Lah Al-Quran membahasakan berhala pakai man itu karena anggapan orang yang nyembah kan? Anggapan orang yang nyembah berhala itu dianggap punya akal. Dia bisa memberi manfaat, bisa beri syafaat, dia punya akal. Padahal enggak. Jadi redaksi man itu Allah menyematkan kepada penyembahnya, dianggap punya akal, sehingga Allah membahasakan man. Nah, dianggap ada manfaatnya. Kalau bisa bermusuhan, bermusuhan. Nah, ingat bahwa waktu dua naswal
hijarah. Bahan bakaran rokok itu manusia awal hijarah. Batu-batu yang disembah. Paham saudara? Jadi patung. Itu akhirnya jadi bahan rokok. Makanya dia marah cuma gara-gara kamu ini saya dicelaka. Yesus, anak kawan. Bukan malah beri syafaat, malah cakati bila-bila kan? Dicakati. Makanya kan ada cerita yang masih boleh saya ceritakan kan? Zaman Nabi Isa berkelana kan? Terus di tengah-tengah hutan, hujan dulu, dengar gerangan yang menangis. Nabi Musa nyari-nyari, Nabi Isa nyari-nyari apa yang nangis. Terus munajat kepada Allah, ya Allah tunjukkan gerangan apa yang menangis. Ternyata Isa yang nangis itu batu gunung itu. Coba, akhirnya didekati. Guru dekat Nabi Isa. Ditanya, nggak bisa kan jawab. Ya, ditanya, batu jawab. Kenapa nangis? Jawabnya, nggak bisa kenapa saya nggak menangis. Wong teman-teman kami itu ada yang diambil dibuat arca-arca, dibuat patung, disembah-sembah. Gimana nasibnya kawan saya? Paham? Kalau yang nggak dibuat patung enak. Kalau diinjak-injakan, diperkul-perkul, dia kan digusur-gusur nggak masalah, selesai. Nah yang dibuat patung, ya memang enak, kayak sembah-sembah mulia kan, mulia. Paham? Maka kalau dipikir batu yang untuk WC, yang kamu gunakan bilik tiap hari itu, yang kunci, paham? Itu lebih mulia daripada yang dibuat patung. Iya Pak? Dibuat WC secara akal kan dikunci, kamu dibirak kan. Kan putih, ya kan? Tapi kan selesai urusannya. Nah yang dibuat patung, paham ya? Panjang. Ini orang ini. Ini ngaji. Waidah telah dan apabila dibacakan alaihim atas al-Mekah ayatuna apa beberapa ayat saya Al-Quran bainatin kali jelas doirotin jelas kalun bermula dari itu kal kola maka berkata aladina kafir so'ong kafir minhum yang sebagian dari ahlu Mekah lil haqqi berkata lil haqqi ay fil Quran ini dimana fi jadi menurut saya dulu kata tadi bak di mana karena sekarang di mana fi berkata lil haqi ay fil Quran di dalam Quran hak dalam Quran kok Quran itu beransingka lama jaa di dalam ketika datang apa al haq hum pada aladina kafaru mengatakan hada syikrun mubin hada bermula Quran atau al haq itu syikrun sihir mubinun yang jelas baidun yang jelas doirun yang nyata alaihim alaihim itu Ibnu Suyuti menafsiri ahlu Mekah ahlu Mekah bukan kafir Mekah bukan kufar Mekah tapi ahlu Mekah sebab ketika Quran dibaca itu ada kelompok yang iman ada yang tidak kau paham? Makanya kalimatnya ahlu Mekah ketika Quran dibacakan di tengah-tengah kalangan penduduk Mekah itu orang-orang kafir, nanti orang yang nggak masalah ya. Orang-orang kafir itu ngomong ini, ngomong hada syikrun mubin. Quran itu sihir, itu sihir. Padahal dari jambi-jambi mereka, paham? Padahal jambi-jambi yang enggak karu-karuan. Ngerti nggak maksudnya kan? Ngerti apa sihir yang jelas. Kalau Quran sihir, otomatis yang bawa dianggap sahir, tukang sihir. Maka Nabi Muhammad dianggap tukang sihir. Quran sihir dianggap sihir. Am yakuluna bal yakuluna bahkan di mana bal wa jadi ingkar. Am itu di mana bal atau di mana hajai ingkar. Am yakuluna bahkan berkata siapa Masya Allah aladina kafir. Bahkan kafir itu ngomong ini iftaro buat siapa Muhammad kepada Quran. Quran gawe Muhammad. Cool. Berkata Muhammad. Berkata gini. Ini iftaro itu apabila membuat siapa saya kepada Quran. Farodo dengan kira-kira. Farodo pada kira-kira. Menurut ngaji gua awalnya tak teliti. Perhatian dong. Farodo itu biasanya maknanya fardu. Ini kira-kira. Paham? Kira. Quran itu kira-kira kok sindawi ke Muhammad. Nah, fala tamlikuna qul iniftaro itu apabila buat siapa pada Quran. Farodo kira-kira. Fala tamlikuna maka tidak memiliki siapa kamu semua li
bagi saya, untuk saya, minallahi dari adabnya Allah. Minallahi ay min adab bihi syai'an pada sedikit pun sesuatu ayat tadina. Jadi fala tamuka maka tidak mampu. Tidak memiliki itu menolong saya. Ayat tadina tidak mampu kamu semua ala dafi atas menol adabi ani dari saya in adzaba apabila menyiksa siapa Allah nih Pak. Apabila menyiksa nih pada saya Allah siapa? Allah. Huwa benar Allah itu a'lamu dan yang maha mengetahui bima pada barang tufiduna yang mengucapkan siapa? Kamu semua fi dalam matakuluna mengucapkan siapa? Kamu semua fil Qur'an. Jadi bahkan mereka mengatakan Quran itu dibuat-buat dari lama. Terus Nabi Muhammad jawab, diberitahu oleh Kul jawab. Nek Quran itu aku sing gawe Quran bukan min indillah tapi min indina si dari saya pribadi. Fala tamlikuna. Kamu semua tidak akan bisa menolak azab Allah li kepada saya. Ini maknanya wong sing gawe Quran memalsukan Quran bakal kena azab. Paham yo? Tak boleh mana? Awalan yang senang terus dulu. Mungkin ngaji kenalan terus kau dulu. Jadi kalau aku yo buat tujuh gawe Quran, fala tamlikuna. Sebenarnya kamu tidak memiliki untuk saya minallahi dalam menolak adab. Ini memberikan pengertian, wong sing gawe Quran itu bakal kena adab Allah. Wong kok masuk Quran, itu selesai. Ini loh. Nah, maka Quran itu harus hati-hati kan. Hati-hati. Wa a'lamu bima tufiduna fi. Allah itu dat yang mata yang kamu ucapkan, menghina Quran, ngecek Quran. Quran anggap sihir. Saya buat itu Allah Maha tahu. Sehingga kafa bi. Mesti kafa buku HP cukup dengan dia. Nah, apa sih cukup? Nah, ini ditanyakan. Yo, paham? Kafa sudah cukup siapa bi Allah. Baik ini Zaidan. Ini kafa bi itu kafa sudah cukup siapa bi Allah. Zaidan apanya saksi baini wa bain nabi cukup Allah sebagai saksi antara saya dan kamu semua. Bahwa Quran bukan buatan saya, Allah saksinya. Maka mesti jadi kafah itu cukuplah dengan dia. Ini dengan dia sudah cukup. Berarti punya kemampuan yang beraneka ragam. Pak, ya mesti ngono. Jadi wong kudu ini jenenge dhewe-dhewe yo. Ini kafah iki nakal. Jadi kafah iki cukup nakal dhewe. Wah, yo. Ini mana makanya namanya Pak Waras, ya waras kan loro, sehat waras ini apa waras? Coba dulu lebih sehat, paham? Ini jenenge waras loro, ganti wae, paham? Nah, ini nama itu pengaruh di usia. Si, paham yo? Kafa billahi syaitan, kafa bi syaitan bain wa bain. Wa itu al-ghafur, zat yang banyak mengampuni. Tentu liman tabah bagi orang yang tobat ar-rahimu dan yang belas kasih itu ar-rahimu dan yang belas kasih dengan mantabah. Makanya falam yu'ajil maka tidak mencepatkan siapa Allah kumbaraswa bil ukubah dengan siksaan. Mergo Allah itu Ghafur Rahim, ada mbak yang melanggar durhaka tidak langsung disiksa, diberi kesempatan. Lho itu maknane Ghafur Rahim. Allah itu Ghafur. Liman tabatus Rahim, masih sayang. Ini tadi sayang. Jadi banyak dosanya, tapi diberi kesempatan hidup. Ya kan? Bahkan panjang. Ini Allah Ta'ala sayang, mudah-mudahan dia tobat. Yo, tobat. Saya mengingat ini tidak kayak berdoa nggak gunakan maksiat. HP itu HP. Pokoknya ke depan itu kalau nggak percaya pagi lah ngomong sini sampai siang sana. Itu warung pinggir warung HP. Gue digunakan mau Quran oleh pedang ayat. Iya. HP bos dulu Ratusan. Oh, ojo ayat ratusan. Ya HP itu penting, tapi yang penting jangan semboten-boten. Yang tidak. Enggak perlu lah.
Kul katakan Muhammad, kul berkata, ma kuntu tidak ada siapa saya bid'an aibadian. Itu orang yang pertama kali. Maknanya bid'an itu aibadian, orang yang pertama kali minal rusuli dari para utus. Awal musalin, awalnya orang yang diutus. Qad sabaqo, benar-benar telah dahulu qabli di dalam sebelum saya kathiruna, siapa orang banyak minhum dari rasul. Fakaifa, maka kali berkata dzibuna, membohongkan siapa kamu semua pada saya. Perhatikan supaya mengerti asal usul bid'ah. Benar kan? Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Itu jenenge bid'ah. Sekali lagi, bid'ah itu sesuatu sing anyar, yang sebelumnya nggak ada. Itu bid'ah. Maka kamu itu bid'ah, sebelumnya nggak ada orang kayak kamu. Paham ya? Nah, kata-kata bid'ah dalam ayat ini itu masuk gini. Saya ini makuntu, saya ini bukan orang baru jadi rasul. Makanya sebelum saya sudah banyak usaha. Jadi menurut Nabi itu orang bid'ah, maknanya tidak orang yang pertama kali menstatuskan dirinya sebagai rasul. Sebelumnya sudah banyak Nabi Adam, bahkan Nuh seterusnya, ya kan? Nah, bagaimana kamu pembohongan saya? Kecuali kalau sebelumnya itu nggak ada orang ngaku Nabi Rasul, hanya saya pertama kali. Nah itu berarti saya bikin. Dulu sebelumnya saya itu sudah banyak para utusan. Kamu nggak percaya? Apakah kamu saya dibikin? Kamu paham? Maka kalimat bid'ah. Paham ya? Wa ma'adri dari Nabi. Wa ma'adri itu perintah Allah pakul. Wa ma'adri dan tidak tahu siapa saya. Ma pada barang yuf'alu yang akan dilakukan apa ma dengan saya. Yuf'alu kan fi'il mudhari, maka yang akan dilakukan dengan saya. Wala bikum, dan tidak dengan kamu semua di dunia. A'ukhraju, adakah diusir? Adakah dikeluarkan? Siapa? Saya. Diusir siapa? Saya. Min baladi, dari negara saya. Ampuk talu atau dibunuh siapa saya? Kama seperti barang fu'ila yang dilaporkan apa bil dia dengan beberapa nabi. Obri dalam sebelumnya saya. Autur mauna, atau dilimpari siapa kamu semua bil hijarati dengan batu. Au yuksafu, atau ditenggelamkan, diambles ditenggelamkan di bumi. Ayuksafu, atau ditenggelamkan di bumi siapa bikum kamu semua. Kal mukadzibina, seperti beberapa orang yang membohongkan qablakum dalam sebelumnya kamu semua. Jadi Nabi, ini perintah Allah. Ma'adri ma yuf'alu bi wa bikum. Saya enggak tahu apa yang kau lakukan dengan terhadap saya nanti, saya enggak tahu. Karena nabi-nabi dulu tuh banyak diperlakukan umatnya enggak bener, ya dibunuh, ya dicaci, mati, paham? Dihina, dilempari, diusir. Makanya bahasa Nabi, aku enggak tahu ma yuf'alu bi, apa yang akan dilakukan terhadap saya. Apakah nanti saya akan diusir dari kampung saya, yaitu dari Mekah? Apakah saya dibunuh seperti yang tidur dulu? Saya tidak tahu. Atau sebaliknya, kamu akan dilempari batu seperti zaman kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu aneh, lanang seneng lanang kan ngawur. Mau Allah udah tekno lanang wedok untuk pasangan ngawur Pak yo, ngawur. Sehingga pas malam-malam sampai bunyinya diangkat bumi. Dilempari batu tublak, ditumplak. Kayak kamu bawa nasi itu kan diangkat terus ditumplak. Autur mana bil hijar, atau kamu dilimpari batu-batu kayak umat-umat dulu yang membohongkan para nabi, para rasul. Au yusabikum, terus tenggelamkan di bumi, ambles di bumi, ditelan bumi. Sallallahu. Kalau bukan dibina qablakum. In attabi'u. In ma atab, in kalau ada nabi. In attabi'u, tidak mengikuti siapa saya. Ilama, kecuali pada barang yuha yang diwahyukan apa ma ilayah kepada saya. Ilayah kan ayat Quran, lima itu Quran. Wala abtadi'u, dan tidak membuat-buat siapa saya, orang gawe-gawe sapa ingsun min indi, dari sisi saya, syai'an pada sesuatu. Wa ma'ana, dan tidak ada bermula saya itu ila nadhirun, kecuali orang yang nakuti, mubinun yang jelas, bainun ingga yang jelas menakut-nakutinya.
Terus Nabi menjelaskan, saya ini apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu semata-mata karena wahyu. Quran itu ya wahyu. Saya dakwah itu juga wahyu. Saya ngajak tauhid itu juga wahyu. Ngajak sholat juga wahyu. Kamu paham? Tidak buatan saya wala abtadi'u min indi syai'an, ada sedikit pun yang saya bikin tidak ada. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyun yuha. Kemudian wa ma ana, ini kata Nabi, saya statusnya nadhir mubin. Saya nakut-nakuti kamu kalau taat, baik, sudah. Yo, itu basir. Yang nadhir kalau kamu durhaka, nentang, enggak iman, neraka. Status saya hanya itu. Kamu ikut ya monggo, ya enggak, terserah. Risiko tanggung sendiri. Wah. Paham? Ngaji. Nah, sekarang risiko kali sambiro. Ya. Kul ara'aitum. Ayah biruni. Wa ayah biruni. Wa ma'alam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ayhada fasun. Bermula ini tuh ada fasal. Nakaka bi khamrin aw khurrin aw maksubin wajaba mahrumislin wa fi qaulin qimatuhu. Nakaka ay lau nakaka. Andai kata nikah siapa rojul pada mar'ah. Yo, nikah itu bi khamrin dengan mas kawin khomer. Khomer, masya Allah. Khomer mas kawin. Narkoba. Pil kopi. Au hurrin atau orang merdeka. Au maksubin atau barang yang digasak. Wajib maka wajib mahrum mislin apa mahar umum. Yo. Wa fi qaulin satu qaul qimatuhu. Wajib qimatuhu. Harganya khamrin au khurrin au maksubin. Ini enggak tahu. Mas kawin itu hati-hati. Mas kawin itu mesti halalan thayyiban. Nah, saya mau nikah dengan ibu itu tuh dari asal aku pulang mulai menjadi nyarikan dengan bapak saya punya sekumpul-kumpul lagi bojo sembarangan karena mas kawin yang digunakan itu statusnya kita bahasanya itu mau membeli calon istrinya. Nah calon istri kita ini bakal yang melahirkan anak cucu kita kan. Terus mas kawin ini ngawur-ngawuran iling-iling yo. Paham yo? Nah, sehingga andai kata ada laki-laki nikah perempuan, mas kawin khomer. Iya, khomer mas kawin. Dua kerak. Saya nikah terima nikah dia dengan mas kawin khomer dua kerak. Au kurang kulin. Lho konco kan merdeka. Dari zaman mas kawin, saya nikah dengan putri bapak yang bernama Zainab dengan mas kawin Dino. Dino ki mas kawin, Dino merdeka. Ya budak ora masalah ya, Pak. Au maksubin atau barang gasapan, bukan tolong. Nikah itu mas kawin seperangkat alat sholat, gasak kayak koncane, milik temannya. Apalagi mencuri, barang colongan digunakan mas kawin. Faham? Semuanya ini karena barang gak bener tidak sah. Faham? Nah kalau gak sah gimana? Wajib mahar mithil. Nanti ada margin berapa? Mahar umumnya keluarga perempuan itu berapa? Nah ini umumnya musim itu keluarga perempuan itu mahar 500, 500. Makanya mahar itu juga penting lah. 500 itu dihindari lah sekarang. 500 soleh apa ya Pak? Iya. Sing gagal kan? Taruhlah ketika ada itu biasa-biasa. Tapi mahalnya banyak. Si adatnya 50 juta nggak jadi. Berapa adanya? Separuh aja, 25 juta. Nanti masuknya 24 juta. Kan gagal itu Pak. Berarti diri kamu tuh mahal. Paham ya? Maka wajib marmi misil. Wajib kau oleh qimatuhu. Awas. Qimatuhu itu gini, harganya khomer. Khomer itu karena barang haram gitu kan. Barang haram kan orang didol. Maka bukan harga khomernya, bukan. Misalkan nikah khomernya 1 gram. Karena nggak sah.
terus dihargakan satu kartu berapa kan gitu. Khomer cukanya. Iya. Cuka itu kan halal, paham? Iya. Ada kan khomer jadi cuka, berapa harganya cuka satu kerat. Kamu paham? Terus orang merdeka, misalkan ada dino untuk mas kawin, dia kan merdeka, dia dihargakan dengan dino ini budak berapa harganya? Wah, kan? Sebab orang merdeka orang didol, maksudin pas akad nikah mas kawinnya barang yang digasak. Nah, barang digasak itu misalkan perangkat alat sholat itu mau nggak gasak kan berapa harganya? Itu ada kima tuh, paham? Nah, ini sing wedok itu cerdas tau ngaji, kita tanah itu mikir. Oh, nek mahar misil keluargaku murah-murah ya mahal 200 rugi aku. Gimana wae harganya? Tadi kan misalkan nikah mas kawinnya kompor satu mobil, kan nggak sah. Diganti apa? Harga satu mobil. Oh mahal, punya banyak daripada mahar misil itu umur. Kecuali kalau mahar misil keluarga kamu itu miliaran, nggak apa-apa, mahar misil aja. Nah ini gunanya orang ngaji ini. Paham? Ini kok ngantuk, biar. Berarti kamu gak sih dengan ilmu, mau sih dengan ilmu kok gak ngantuk, kok gak ngantuk. Bukan gak serius terus bawa begini kok, mungkin. Au bimamlukin atau dengan budak yang au bimamlukin atau dengan barang yang dimiliki orang lain. Wa maksubin dan barang dirasa, batola. Au bimamlukin atau dengan barang yang dimiliki. Au bimamlukin atau dengan mas kawin yang dimiliki. Wa maksubin dan barang yang dirasa batola maka batal apa mahar fihi dalam maksud. Wa sokha dan sa apa mahar fil mamluki di dalam mahar yang dimiliki, fil abhari di dalam orang yang lebih jelas. Wa tatakhayaru dan memilih siapa mar'a fa'in fasakhot maka apabila merusak siapa mar'a pada mahar. Famaru misrin maka wajib apa mahar misil. Wa fi qaulin satu qaul ya qimatuha. Qimatuha apa ha? Buah apa ha? Qimatuma. Itu ha kadok itu. Wa fi qaulin ya qimatuhuma. Apa qimatuhuma harganya mamluk wa maksubin. Begini, ada orang nikah. Mas kawinnya itu dua macam. Satu milik pribadi memang miliknya. Dua barang gasapan itu kan ada yang halal dan haram. Nah, itu dinalar. Woi mas kawin itu 5 juta. 3 juta itu duit, 3 juta itu nyolong. Nah, bisa ngono paham? Nah, itu al-adhar batal yang maksud, yang enggak benar yang batal, yang mamluk sah. Kalau paham kan? Nah, yang halal tadi mamluk memang miliknya itu sah. Nah, yang maksud atau barang curian tidak sah. Nah, kemudian wadah takhoyaru. Kalau sih nggak bener lah dia. Sekarang perempuan suruh milih gini. Fa'in fasakot kata perempuan udahlah gagal baik mas kawin yang bagus bukan nikahnya mas kawinnya gagal karena nggak bener. Oh mas kawin kok campur maksud diri saya itu dibeli barang halal barang haram. Maka ganti marni mistil. Ganti umum. Satu dapat tak? Yo harganya berapa? Mamluk tadi maksud itu berapa? Dua itu harganya berapa? Diganti duit. Wa in ajazat apabila memperbolehkan samar'ah, wis gak apa-apa lah, sang cintai kan? Mas kan dua matang, satu mamluk, dua maksud. Fala maka itu bagi zauja ma'al mamluki bersama mas kawin yang dimiliki suami tadi. Ayo, wa khisatul maksud bermula bagiannya perkara yang digasap min mahri misrin dari mahar misal itu bihasabi timah kan itu dengan kira-kira harganya mamluk dan maksud. Kalau perempuannya ini ajazah, assalamualaikum. Kalau perempuannya ini ajazah, nggak apa-apa lah. Nah, maka dia memiliki yang mamluk tadi, mas kawin yang dimiliki suaminya, berarti yang sah. Kamu paham maksudnya kan? Nah, yang gasap ya sudah. Ada yang katakan enggak, yang gasap ya di persentase lah. Nah, harganya berapa? Dipresentasi dengan mahar misil.
Dikasih kima-kima. Jadi mamluk dan maksub, mamluk dan maksub itu harganya berapa? Nah, terus dibagi dengan marmi wisir. Nah, dibagi dua. Mau dikolin satu kol taknau menerima siapa mar'at dengan mamluk. Wis sapa wae berarti sing maksud gak sah, sing mamluk sah di satu kol. Makanya begitu ini, sebenarnya ini pelajaran berharga. Cuma tak ngantuk aja. Kalau anak itu tuh ape, mas kawin jangan sembarangan, paham? Karena itu bahasanya kamu membeli perempuan calon istri kamu, calon melahirkan anak, kamu sing ape-ape, kerja sing ape-ape murni, paham? Bila perlu hasil saya ini kerja murni gimana? Jangan nyadap entah apa-apa kan? Nanti kan murni. Nah, paham? Jangan kamu kalau bisa ini ya enggak apa-apa, tapi kalau bisa. Kadang-kadang sekarang kan gini. Buru-buru ini bisa sertifikasi Pak, mulai sampai lagi. Namun cara dipikir ono piye gaji dari jelas. Iya Pak. Iya. Ono sing campur-campur. Ini semua tidak iki gak Mas kawin itu yang lain aja. Mas kawin murni saya jamur satu pun tak macam-macam. Jamur murni. Makanya besok kamu berani Mas. Ikannya berapa? Mas kawin 5 juta. Itu sama kok udah duit. Enggak apa-apa. Saya nggak mau misalnya saya nanti tahu. Nah, misalkan apalagi kalau calon suami kamu itu orangnya tuh yang tato macam-macam. Nah, udah bilangin? Dale. Weh. Nah, ini yo terus ini kerja sampai aku nikah ibu. Gak sembarangan apa? Buat mas kawin. Mas kawin sing ape-ape sing yo. Biar hasilnya anaknya itu baik. Anaknya soleh gak oleh kalau nolang walau kolas walau alam suap sih.